Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran? Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran komputer. Kita masuk pada materi yang ke-6. Nah, sebelumnya kalian bisa buka buku kalian halaman 32. Ya. Nah, pada materi halaman 32 ini, Bapak akan membahas mengenai informasi, pengenalan informasi. Ya. Baik, Bapak akan lanjutkan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas tentang yang berkaitan dengan informasi. Di mana saat-saat tertentu kita bisa mengetahui, mempelajari sesuatu yang baru dan sebelumnya tidak kita ketahui. Dengan mengetahui dan mempelajari hal-hal yang baru tersebut, kita bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan menjadi lebih tahu. Segala bentuk informasi dan pengetahuan yang kita peroleh itu akan mengubah cara berpikir dan kehidupan kita. Misalnya, waktu kalian masih kecil, berawal dari kita tidak bisa berbicara, sekarang sudah pandai berbicara, berpendapat, dan lain sebagainya. Berawal dari berbicara tersebut, melihat dan mendengar, kita bisa mengetahui dan memahami maksud, arti, dan tujuan apa yang ingin disampaikan. Ya, seperti itu. Kita buka lagi. Ya, dari pengalaman-pengalaman itulah kita bisa lebih tahu dan berkembang cara menyikapi informasi yang kita terima. Contohnya, dalam lingkungan keluarga, kita belajar untuk mengetahui dan memahami apa yang disampaikan keluarga kita. Bagaimana cara mereka mendidik, membimbing, dan mengarahkan agar menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Kita sering mendengar, melihat, dan merasakan kasih sayang di lingkungan keluarga yang akan membentuk sifat dan karakter yang berawal dari lingkungan keluarga. Bagaimana cara kita berbicara, berperilaku, bergaul satu sama lain, dengan mencontoh hal-hal yang ada di lingkungan keluarga, maka semua yang kita dapatkan akan tertanam dalam diri kita hingga kita bisa besar nanti. Dan memang informasi dan pendidikan yang kita dapatkan pertama berawal dari lingkungan keluarga. Contohnya ya, ketika kalian tidur disuruh bangun untuk mengerjakan sholat, nah itu orang tua kalian memberikan contoh agar kalian disiplin untuk mengerjakan sholat, bangun pagi. Contohnya lagi, misalkan kalian pada saat makan, coba nak habiskan makanannya, jangan sampai tersisa. Ya, seperti itu. Artinya baik. Artinya kalian jangan membuang-buang hal yang seharusnya kalian habiskan, ya. Jangan disisahkan. Makanan yang kalian terima ada rezeki yang kalian terima. Nah, sekarang contohnya lagi, misalkan orang tua kalian menyuruh kalian membersihkan rumah atau menyuruh kalian untuk pergi ke warung beli sesuatu. Nah, itu berarti informasi secara langsung yang disampaikan dari orang tua kepada kita agar segera untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, banyak lagi hal-hal lainnya yang ada di lingkungan keluarga kalian yang sebagai contoh kalian akan bisa meniru dari apa yang ada di lingkungan tersebut. Baik, Bapak akan lanjutkan lagi halaman berikutnya. Nah, ini contoh mengenai gambar keluarga yang harmonis, ya, berkumpul bersama keluarga, ya, bercakap-cakap, ya, dan sebagainya. Nah, selain itu, selain kita mengenal lingkungan keluarga, kita juga mengenal lingkungan luar. Misalkan saat kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, contohnya bermain, bercanda, berbicara, dan berperilaku dengan teman-teman sebaya yang akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak selanjutnya. Misalkan kalian bermain dengan anak-anak di luar rumah, entah itu bermain kelereng, entah itu kalian bermain tak umpet, ya, entah kalian berbicara dengan mereka, ya, itu akan mempengaruhi perkembangan kalian, ya. Jadi pengaruh dari lingkungan luar akan pengaruhi pada
sikap dan perilaku kalian selanjutnya. Ya, jadi harus hati-hati. Kalian harus bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak, ya. Yang baik kalian ambil, yang tidak baik kalian buang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dari lingkungan kalian bermain bersama teman-teman, kita akan masuk kepada lingkungan sekolah. Lingkungan saat ini yang kalian terima melalui pendidikan. Guru-guru kalian menyampaikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang bermanfaat. Hal ini akan menjadi kalian lebih pandai, lebih mengetahui, menambah wawasan, ya. Selain itu juga kalian akan bisa mengetahui hal-hal yang baru, apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian di sekolah. Selain itu juga di sekolah kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian, ya, ngobrol, bercanda, bermain, dan sebagainya. Nah, dengan kegiatan seperti itu, kalian akan bisa menambah banyak pengetahuan lagi, menambah wawasan lagi, ya. Kalian bisa pandai berbicara, pandai berpendapat, ya. Kemudian juga kalian tidak takut-takut untuk bertanya kepada guru, ya. Nah, itu juga perlu kalian lakukan agar nanti kalian bisa mengetahui apa yang tidak kalian tahu. Baik, ini contoh dari gambar-gambar, contoh guru mengajar di kelas, dan contoh anak-anak memperhatikan, dan contoh anak yang bertanya kepada gurunya. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa informatif sendiri adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuai yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi si penerimanya. Nah, kira-kira informasi yang selama ini kalian bermanfaat buat kalian nggak? Bapak yakin bermanfaat, ya. Kalian harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Yang bermanfaat buat kalian, kalian ambil. Yang tidak bermanfaat, kalian buang. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari informasi yang tidak dari informasi tidak terlepas dari peran dari kemampuan panca indera kita. Misalkan mata kita untuk melihat, ya, telinga kita untuk mendengar, hidung kita untuk mencium bau, lidah kita untuk bisa merasakan makanan dan minuman, kulit kita untuk bisa meraba saat kita megang sesuatu, ya. Nah, ini contoh informasi yang masuk melalui panca indera kita, ya. Secara tidak langsung kalian akan bisa memahami hal itu, ya. Apa yang disampaikan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu cium, misalkan mencium bau bunga, bau makanan, apa yang kamu rasakan pada saat kalian makan, apakah enak, apakah manis, asin, dan apakah yang kamu rasakan melalui kulit, misalkan apakah kasar, apakah benda ini halus, dan sebagainya. Nah, kita lanjut lagi berikutnya, ya. Nah, dari beberapa contoh gambaran mengenai informasi, ada beberapa sumber informasi yang dapat kita peroleh. Misalkan dari beberapa media yang sering kita pergunakan. Contohnya membaca buku, kalian bisa mengetahui informasi, pengetahuan. Kemudian membaca koran misalkan, atau mungkin dengan menonton televisi. Lalu kalian bisa mengetahui melalui berbicara langsung dengan teman-teman kalian, komunikasi, ya. Itu sambil bertukar informasi juga sama. Lalu dengan tadi Bapak sebutkan, ketika kalian makan, kalian bisa merasakan makanan, lalu bisa mencium bau bunga, dan pada saat kalian di rumah, kalian bisa mendengarkan radio, ya. Ataupun dengan menggunakan komputer ataupun laptop, kalian bisa mencari informasi yang ada di situ. Nah, itulah contoh dari beberapa informasi yang bisa kalian peroleh, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan anak-anak atau lingkungan sekitar kita di rumah,
lingkungan sekolah ataupun melalui media-media yang sudah pernah kalian dapatkan. Nah, itulah bentuk informasi yang dapat kita terima. Jadi informasi itu memberitahu, ya, mengumumkan, memberitahu kepada kita agar kita bisa lebih memahami apa yang ingin disampaikan, ya. Tadi orang tua menyampaikan kepada kita, menasihati, memberitahu mana yang perlu dikerjakan, mana yang tidak perlu dikerjakan, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, orang tua itu juga memberikan pengetahuan secara tidak langsung, ya, memberikan contoh misalkan berbicara, contoh misalkan memberikan perilaku di rumah, ya, itu akan tertanam pada diri kalian. Nah, mungkin itulah penjelasan dari Bapak mengenai informasi. Nah, sebelumnya nanti kalian bisa mempelajari. Jika kalian tidak kurang paham mengenai hal itu, kalian bisa baca buku kalian, ya. Untuk mengakhiri dari materi kita ini, Bapak harapkan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kalian. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.